Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengukur mainboard laptop V5 431. Sebelum kita hidupkan alat ukurnya, kita sambung dulu nebeng sama powernya laptop 19 volt ya. Oke, sudah hidup dan kita mulai ukur ya tegangan utamanya. Pertama, kita cek dulu tegangan 19-nya ya. Karena itu yang paling utama harus masuk. Oke, ada ya, ada. Lampunya agak silau ya di kamera. Kalau dilihat secara langsung ini terangnya pas, mantap. Di titik ukur berikutnya ini masih belum keluar tegangan ya. Di sini seharusnya 5 volt dan 3 volt tapi belum keluar. Ini artinya laptop ini keluar tegangan setelah ditekan tombol on di bagian 5 volt dan 3 volt ya. Kita tekan dulu tombol on-nya. Kemudian kita ukur kembali ya di titik 5 volt dan 3 volt ini terukur jelas 3,38 ya, tegangannya stabil. Kemudian di sebelahnya di sini 5,25 stabil juga. Kelihatan bentuknya. Kemudian kita tes di bagian sebelum kapasitor di lilitan ini. Jadi tadi setelah kapasitor ini sebelum kapasitor, nanti kita lihat, nah di sini ada ripple riak-riak. Inilah sebenarnya tegangan aslinya SMPS ya, sebelum melalui filter lilitan dan kapasitor ya, induktor dan kapasitor. Ini di sini kelihatan jelas bahwa switching modenya bekerja. Switchingnya bekerja setelah melewati lilitan atau coil atau induktor ini, kemudian diratakan dengan kapasitor ya, maka tegangannya menjadi stabil alias rata ya. Kita lihat di sini rata, tidak beriak-riak lagi. Sama dengan 5 voltnya juga rata setelah di filter oleh kapasitor. Coba mengubah ini ya, time per diff-nya. Antara tegangan 5 volt ini dan 3 volt ya, kelihatan beda bentuknya kalau kita perhatikan, dan frekuensi yang digunakan pun berbeda. Ini di 5 volt ada 120 sekian kilohertz, sementara di 3 volt lebih tinggi lagi frekuensinya. Di mode berikutnya ini bisa kita rubah ke mode voltmeter. Jadi kita bisa melihat dengan lebih jelas berapa volt terukurnya ya. Nah, di sini kelihatan tegangannya dan volt ya 5,126, dan 3 voltnya pun kelihatan ini 3,383 begitu. Dan kalau kita coba ukur yang sebelum kapasitor ya, di posisi induktornya yang sebelum kapasitor tuh tegangannya berbeda dan dia fluktuasi karena tegangan di titik ini masih mode switching dan belum difilter oleh kapasitor. Berikutnya ini ada frekuensi counter ya. Dari frekuensi counter ini kita bisa lihat SMPS ini menggunakan frekuensi berapa kilohertz. Di sini kelihatan ya 446 kilohertz, dan yang 5 volt berbeda dengan 3 volt. Jadi kita bisa pastikan bahwa IC SMPS berfungsi dengan baik, mendrive MOSFET powernya. Dan selain mode frekuensi counter juga ada mode signal generator. Jadi ini satu alat ada 4 fungsi di dalamnya. Ya walaupun masih sederhana dan banyak kekurangan, tapi paling tidak bisa membantu kita dalam mengecek power laptop,
tegangan-tegangan dalam laptop apakah benar-benar berfungsi atau hanya tegangan semu. Misalnya MOSFET bocor atau LDO yang tidak stabil gitu. Kita juga bisa cek ini ya. Ini contoh di Vicornya. Kita lihat ada fluktuasi sedikit. Itu artinya Vicornya sedikit ada riak-riak tapi masih bagus ya. Di tegangan berikutnya ini adalah tegangan yang menuju chipsetnya ya. Di chipsetnya ini riaknya kelihatan banget. Coba kita rubah dulu ini ke time per diff yang lebih besar supaya kelihatan ya. Dan kelihatan ini gergajinya ini kelihatan ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tegangannya ada riaknya. Dan itu lebih bagus kalau seperti itu ya diganti kapasitornya. Seperti halnya kalau kita bandingkan antara tegangan 3 volt, ini kelihatan sekali gigi-giginya ya. 3 volt dan tegangan 5 voltnya. Coba kita pindah dulu. Nah, itu kelihatan ya. Yang 3 volt tadi gigi-giginya itu lebih besar. Itu artinya kapasitornya atau elko-nya ini udah menurun kemampuannya dalam menyetabilkan tegangan tersebut. Begitu kira-kira. Demikian alat yang sangat sederhana ini digunakan untuk mengukur regulator SMPS pada laptop. Ini sangat mudah sekali untuk melihat apakah SMPS tersebut bekerja, apakah induktornya bekerja, apakah kapasitornya juga masih dalam keadaan baik, sehingga tegangannya bisa rata di outputnya begitu. Jadi ketika kita mengukur sebuah regulator SMPS atau regulator switching, kita bisa mengukur di titik outputnya kapasitor itu atau di titik sebelumnya, yaitu di induktornya sebelum bagian yang diratakan oleh kapasitor. Di situ kita bisa melihat apakah switching tersebut berfungsi dengan melihat bentuk gelombangnya. Oke, sekian video dari saya. Nantikan video berikutnya. Terima kasih.